Ketika berbicara tentang kemajuan yang dicapai manusia zaman sekarang, kita tidak bisa menafikan peran peradaban Barat dalam hal itu. Tapi dalam kemajuan suatu peradaban, pasti ada benang merah yang menghubungkan peradaban tersebut dengan peradaban sebelumnya. Dalam hal ini, kemajuan yang dicapai Barat sedikit banyak ada pengaruh peradaban besar sebelumnya, yakni peradaban Islam. Ketika Eropa mengalami zaman kegelapan dengan dominasi gereja di semua aspek kehidupan, saat itu dunia Islam sibuk melakukan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan peradaban yang gemilang. Karya-karya muslimin pada zaman ini ditransfer ke Eropa yang akhirnya sedikit banyak mendukung terwujudnya Renaissance dan abad pencerahan Eropa. Lantas bagaimana ilmu pengetahuan yang sebelumnya berada di dunia Islam bisa sampai ke Barat? Dr. Raghib Ashirjani mengatakan setidaknya ada 3 hal atau kejadian yang menyebabkan terjadinya transformasi keilmuan dari Islam ke Barat. Pertama yaitu melalui Andalusia. Setelah bangsa Arab membangun peradaban di semenanjung Iberia, sejak saat itu muncullah hubungan yang intens antara dunia Islam dan Barat. Banyak sarjana Barat belajar ke Cordoba yang merupakan pusat keilmuan di daratan Eropa ketika itu. Mereka juga menerjemahkan karya-karya umat Islam dan setelah pulang ke negeri masing-masing, mereka pun mendirikan universitas dengan menduplikasi pola yang sama. Namun seiring terusirnya Islam dari bumi Spanyol dengan meninggalkan kekayaan intelektualnya, orang-orang Kristen Spanyol pun mempelajari buku-buku bahasa Arab yang tersisa dari pemusnahan. Untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab, didirikanlah sekolah tinggi terjemah di Toledo dengan tujuan menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Dari sinilah karya-karya ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali dan lainnya mulai diterjemahkan. Kedua yaitu dari Pulau Sisilia. Pulau Sisilia yang sekarang merupakan wilayah Italia juga menjadi pintu gerbang transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat. Orientalis Sisilia Michael Amari mengatakan bahwa Sisilia berutang peradabannya kepada orang Arab sama seperti Italia berutang kepada Sisilia. Dulunya, pulau ini merupakan wilayah kekuasaan Bani Aghlab dari Afrika Utara sebelum Raja Normandia Roger I berhasil merebut kembali kekuasaan. Setelah itu, di kota Salerno didirikan sekolah kedokteran pertama di Eropa oleh Konstantin Afrikan untuk mengembangkan ilmu kedokteran Islam, dan di daerah ini juga dilakukan penerjemahan karya-karya Islam. Roger I juga mencurahkan perhatian yang sangat besar kepada peradaban Islam. Istananya dijadikan sebagai tempat pertemuan para filosof, dokter, dan ilmuwan Islam di bidang lainnya. Dari Sisilia, ilmu pengetahuan Islam meluas ke daratan Italia semenjak didirikannya Universitas Naples oleh Raja Frederick II sebagai perguruan tinggi pertama di Eropa, yang mana di antara siswanya adalah Thomas Aquinas. Di universitas ini juga Raja Frederick II menghimpun naskah-naskah Arab dan bukunya Aristoteles serta Ibnu Rushd selalu digunakan dalam kurikulum pengajaran. Ketiga yaitu dari jalur Perang Salib. Perang Salib yang terjadi selama beberapa abad antara umat Islam dan Kristiani di wilayah Syam sedikit banyak telah mendukung terjadinya transformasi keilmuan dari timur ke barat. Pasalnya, selama periode ini, durasi waktu yang tidak dipakai untuk bertempur lebih panjang daripada konflik peperangannya sendiri. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang Eropa untuk berinteraksi dengan umat Islam dan mengambil keuntungan selama itu. Bangsa Eropa pun mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur. Ketika tentara salib berkuasa di dunia Timur, setiap ada pasukan salib yang kembali ke Eropa, mereka selalu membawa produk peradaban Islam berupa buku-buku, alat-alat kedokteran, kompas, dan apa saja hasil kemajuan umat Islam waktu itu. Demikian juga ketika mereka terusir, mereka membawa lari apa yang mereka rampas dari hasil kemajuan Islam. Perang ini juga mempengaruhi perkembangan seni perang di kalangan orang Barat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan kastil berdinding ganda, penggunaan menjanik, dan korespondensi militer melalui merpati pos. Obat-obatan, pewarna, rempah-rempah, dan kain dari timur pada masa ini juga menyebar di dunia Barat.